Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita awali belajar kita pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat-Nya yang masih Allah limpahkan kepada kita semua, baik kenikmatan iman, Islam, kesehatan, dan juga dimudahkannya kita untuk menjalankan berbagai macam aneka ketaatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga nikmat-nikmat tersebut di dalam kehidupan kita sampai kita berakhir dari kehidupan dunia ini dalam status husnul khatimah. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti ajaran beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan melanjutkan belajar kita pada kesempatan kali ini, meneruskan pembahasan sebelumnya. Kita sudah sampai di dalam bab muamalah, bab atau kitabul buyu', sudah masuk di dalam pembahasan faslun fis salam, yaitu bab di dalam salam. Jual beli salam. Faslun fis salam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai apa Pak? Syarat al-muslam fih atau al-musallam fih, yaitu barang dagangannya. Ada berapa syarat Pak? 5 itu tambahan. Jadi semuanya total adalah 10. 5 adalah syarat dari apa Pak? Barang dagangan secara umum di awal dulu. Pertama, dia adalah bukan barang yang najis. Yang suci berarti tidak boleh yang najis. Yang kedua, ada manfaatnya. Yang ketiga adalah milik sendiri. Yang keempat, apa Pak? Bisa diserah terimakan, ya kan? Dan yang kelima, ada manfaatnya. Ya. Yang kelima ada manfaatnya. Itu yang kelima. Jadi bendanya harus suci, ada manfaatnya, kemudian bisa untuk diserah terimakan, milik sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah bisa untuk diserah terimakan, diketahui, ya. Bendanya, barang yang dijual tadi harus diketahui. Ditambah dengan 5 kemarin. Ya, yang pertama, apa Pak? Disebutkan sifat-sifatnya secara rinci. Ya. Jadi kalau jual beli salam itu, maka harus disebutkan speknya. Ya. Speknya harus disebutkan. Walaupun penyebutannya secara rinci di sini juga tidak sampai membuat barang tersebut susah dicari. Ya. Kemudian berikutnya adalah
berupa barang yang tidak bercampur dengan yang lainnya. Ya. Jadi kalau dia merupakan satu kesatuan, nanti campurannya itu harus diketahui. Kalau tidak diketahui maka tidak bisa. Ya. Seperti umpamanya kita ngoplos, kan ada barang dagangan yang berupa oplosan. Apa Pak contohnya Pak? Kemarin adonan ya, empek-empek, adonan bakso, adonan ini kan terdiri dari beberapa unsur. Ya, ada tepungnya, ada dagingnya, ya kan? Ada telurnya mungkin. Nah, ini harus diketahui speknya secara rinci. Kalau itu diketahui dan sesuai dengan ya kriteria, maka itu dibolehkan. Tapi kalau tidak, asal-asalan saja, yang penting ini adonan empek-empek, ini adonan bakso, maka tidak bisa. Begitu pula seperti jual minyak wangi itu terkadang juga ada campuran-campurannya, Pak. Ya, ada orang yang mungkin suka sekali, mungkin lebih banyak alkohol campurannya. Campuran minyak wangi itu apa saja, Pak? Kan ada bibit, ada alkohol, ada apa lagi gitu, Pak ya. Nah, ini nanti setiap orang lain sekali seleranya. Nah, kecuali kalau syarat-syarat ataupun unsur-unsur tadi diketahui dengan pasti, timbangannya juga bisa dipastikan, nah monggo boleh. Tapi kalau tidak, ya apalagi semuanya itu diinginkan juga, maka ini tidak boleh dilakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh disentuh dengan api. Artinya nanti disentuh dengan api itu membuat barang tersebut berubah bentuk. Ya, api untuk memasak, tapi kalau hanya api untuk memanaskan, untuk memilah, maka nanti dibolehkan. Yang keempat berikutnya, tidak terlihat. Jadi syarat dari barang dagangan di dalam baik salam itu tidak boleh nampak, terlihat. Karena dia nanti apa Pak? Pengertian salam itu adalah jual beli barang yang disebutkan sifat-sifatnya menjadi tanggungan bagi si penjual. Ya, nanti kalau disebutkan ya nanti ataupun ditunjukkan yang ini, ya sudah bukan salam lagi nanti. Yang namanya salam itu cuma menyebutkan si sifatnya. Ya, saya berikan kamu uang ini 3 juta dengan kamu menyediakan HP merek. Nah, nanti disebutkan. Bukan HP yang ini. Kalau HP yang ini nanti sudah bukan salam. Salam itu hanya menyebutkan apa Pak? Sifat-sifatnya, speknya saja. Mungkin mereknya Samsung, RAM-nya sekian giga, ya Pak ya, kameranya yang sekian. Nah, dengan harga sekian. Nah, ini baru kemudian bisa. Tapi kalau wujudnya ada di depan mata kita, ini HP yang ini, ini tidak berlaku salam. Karena apa? Namanya salam itu tidak boleh terlihat. Ya, maka dia hanya bisa menyebutkan ciri-cirinya. Maka disebutkan salam itu adalah bai'u mausufin fi zimmah. Ya. Syai'in mausufin fi zimmah. Yaitu jual beli sesuatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya menjadi tanggungan bagi si penjual. Kemudian yang terakhir, yang kelima, syarat dari barang itu ya sebagai tambahan, berarti yang ke-10 adalah Bapak, bukan dari yang ditentukan atau bukan bagian dari yang ditentukan. Maksudnya kalau ada orang ya jual beli salam, ini saya beri uang kamu 5 juta, ya, nanti kamu bulan sekian serahkan mangga ke saya sekian dari kebun ini. Nah, mangga itu dari kebun yang ditunjuk. Nah, ini tidak boleh, tidak bisa, ya, karena sekali lagi barang yang dijual di dalam baik salam itu harus apa Pak? Harus sesuatu yang tidak ditunjuk, baik dilihat ataupun ditunjuk dari bagian. Saya beli makanan dari kotak ini, nah, ini tidak boleh juga. Ya, dari kotak ini. Jadi sekali lagi yang namanya salam itu dia jual beli hanya dengan menyebutkan ciri-cirinya saja, sifat-sifatnya saja. Nah, maka nanti bagaimana Pak? Ya nanti, tapi juga harus rinci supaya apa? Supaya tidak terjadi miss.
Ya, oh ini kok nggak sesuai loh, nggak sesuai gimana? Kan sesuai dengan pesanan. Bapak pesannya apa? Nah, gitu Pak ya. Baik, itu tambahan dari apa Pak? Dari barang yang dijual di dalam bait salam sebagai tambahan. Kemudian kemarin juga sudah kita bahas Pak ya, rukunnya itu ya. Jadi ada rukunnya ada 5, si pembeli yang disebut dengan muslim, pedagang al-muslam ilaih, ya. Kemudian barang yang didagangkan al-muslam fih. Kemudian ada ra'sul mal, nanti uang yang dibayarkan, ya Pak ya. Modal yang dibayarkan kepada si penjual. Kemudian terakhir adalah sighah. Kemarin sighah itu kemarin kita harus apa Pak? Dengan sighah yang khusus, Pak ya. Aslaftu atau aslamtu. Kalau bahasa Indonesianya saya serahkan. Ya Pak ya, saya serahkan. Aslamtu itu artinya saya serahkan. Uang ini dengan engkau mengganti. Pak ya. Jadi saya jual, saya beli dengan sistem salam. Boleh juga. Nanti ada kata salamnya. Kalau bahasa Indonesianya adalah saya serahkan. Ya, saya serahkan uang ini sekian untuk engkau nanti memberikan dan mendatangkan kepadaku barang ini. Sifatnya 1, 2, 3, 4. Baik, ya. Wa yasihhu salam halan wa muajjalan fi ma takamala fi khamsu syara'id. Jadi sekali lagi sah jual beli salam itu baik sekarang ataupun nanti barangnya didatang terakhir menyusul fi ma takamala fi khamsu syara'id. Ya, di dalam akad yang terpenuhi di dalamnya 5 syarat. Yang pertama an yakuna madbuton bisifah. Barangnya harus disebutkan sifatnya secara rinci dan detail. Wa an yakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu. Dia berupa satu jenis saja, barang dagangannya berupa satu jenis yang tidak bercampur dengan selainnya. Yang ketiga, walam tadkhulhun nar li ihalatihi. Tidak tersentuh api ya sehingga bisa mengubah barang tersebut. Yang keempat, wa alla yakuna muayyanan. Barang dagangan tidak boleh terlihat nampak oleh mata. Wala min muayyanin, dan juga bukan dari barang yang sudah ditentukan. Baik, kemudian Pak, summa li sihhatil musallam fihi samaniyata syara'id. Kemudian syarat ataupun jual beli salam ini tadi Pak, akadnya menjadi sah yaitu dengan 8 syarat. 5 syarat kemarin ini adalah apa Pak? Syarat-syarat pada barang dagangan. Ini adalah syarat al-muslam fi, barang dagangan. Kalau yang sekarang ini adalah syarat sahnya akad salam. Ya, sudah kita hapus kemarin sudah. Ini ada 8 syarat. Mudah-mudahan selesai pagi ini, Pak. Ya. Sekarang adalah syarat sah akad salam. Yang pertama, kita bacakan dulu Pak matannya. Summa li sihhatil musallam fihi thamaniyatu syara'id wa huwa an yasifahu ba'da dzikri jinsihi wa naw'ihi bisifatil lati yakhtalifu biha tsaman. Ya. Kemudian untuk sahnya akad salam ini ada 8 syarat. Wa huwa an yasifahu ba'da dzikri jinsihi. Hendaklah dia menyebutkan sifatnya setelah disebutkan jenis dan macamnya dengan sifat-sifat yang membedakan sifat tersebut dengan harga. Karena terkadang Pak ya, ada barang-barang lain jenis, lain sifat, sama barangnya, tapi kemudian apa Pak? Lain harga. Apa contohnya Pak? Contohnya kendaraan saja, mobil itu. Kalau di Arab katanya Pak, mobil yang paling mahal yang warnanya apa Pak?
Kalau di Indonesia harga mobil itu warnanya pengaruh tidak Pak dengan harga? Pengaruh kan? Iya. Kalau katanya dosen saya Pak, mobil paling mahal di Arab Saudi itu yang berwarna putih. Mobil kalau warna putih itu harganya lain dengan warna yang lain. Nggak tahu kalau di negara kita Pak, karena saya nggak pernah beli mobil itu. Gimana Pak? Warna paling mahal apa Pak? Hitam kah? Oh ada yang merah. Oh gitu ya. Nah makanya tadi harus disebutkan sifatnya. Karena sifat nanti mungkin bisa dia mempengaruhi harga yang berbeda dengan barang yang lain. Walaupun barangnya satu jenis, satu macam. Ya Pak ya. Baik, kita bacakan dulu di sini Pak. Summa li sihhatil musallam fihi wa fi ba'di nusakh wa yasihul muslim bi thamaniyati syara'id. Jadi sekali lagi wa yasihus salam bi thamaniyati syara'id. Akad jual beli salam itu akan sah dengan 8 syarat. Al-awwal mazkurun fi qaulil musannif. Yang pertama terdapat ataupun disebutkan di dalam perkataan pengarang kitab tadi. Wa huwa an yasifahu ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi bi sifatil lati yakhtalifu biha tsaman. Ya. Menyebutkan sifat-sifat barang setelah ya menentukan jenis dan macamnya yang mempengaruhi perbedaan harga. Ya, ada barangnya satu jenis, satu macam, ketika lain warna, berbeda harga. Makanya harus disebutkan, ya Pak ya. Tapi kalau kemudian semua warna sama saja, contohnya beli koper Pak, koper, mau warna hitam, warna ungu, warna hijau, warna apa saja, harganya sama, yaitu segitu. Nah kalau kondisinya seperti ini, barang-barang tersebut warnanya sama, maka tidak perlu disebutkan, tidak apa-apa. Misalnya saya koper, mereknya ini, ukurannya sekian Pak ya, itu tanpa menyebutkan warna pun juga tidak apa, yang penting disebutkan tadi speknya. Di sini Pak disebutkan fayadhkuru fi salam fi raqiqin masalan. Di dalam syarah kitab Fathul Qarib di sini disebutkan, jadi sekali lagi menyebutkan sifat-sifat barang setelah menentukan jenis dan macamnya yang mempengaruhi perbedaan harga. Ya. Allati yakhtalifu biha tsaman. Di sini Pak dicontohkan seperti firoqiqin. Ya, ketika jual beli budak. Ya, budak. Ini contoh Pak. Sekarang ada budak kayaknya Pak ya. Zaman dulu nih budak. Setelah disebutkan Pak macamnya, budak apa? Turki atau Hindi. Contohnya, ini budak dari Turki atau budak dari India. Kemudian disebutkan Pak, apanya Pak? Laki atau perempuan? Sebutkan nih, laki atau perempuan. Karena nanti kalau cuma sekedar budak India, contohnya, sembarang saja, padahal ternyata budak India dan Turki itu nanti lain. Kalau cuma budak saja harus disebutkan. Ya, dia dari bangsa mana. Kemudian yang kedua, nanti jenis kelamin juga berbeda. Laki dengan perempuan itu harganya berbeda. Pasti beda Pak ya, gak mungkin sama. Kemudian wasanah, dan juga disebutkan tahunnya, usianya berapa tahun. Ya, karena nanti walaupun sama-sama budak Turki, laki-laki, tapi akan beda harganya. Yang kecil dengan yang sudah dewasa. Nah, gitu. Kemudian waqadduhu tulan au qasron. Kemudian apa istilahnya? Nah, orang Jawa bilang qadduhu itu artinya dedeknya. Dedeknya itu apa, Pak? Posturnya, Mumtaz. Posturnya.
Apakah dia tinggi atau pendek atau sedang-sedang saja. Ya Pak ya, itu harus disebutkan. Walaunuhu disebutkan juga warna kulitnya. Mau budak yang berkulit hitam atau berkulit putih. Ya Pak ya. Kalau orang barat kan orang budak itu pasti yang berkulit hitam. Di dalam Islam tidak ada istilah kulit-kulitan, Pak. Kalau namanya budak, budak mau kulit hitam putih sama. Nanti pun Pak, setelah menyebutkan warna putih contohnya, putihnya juga harus disebutkan. Putihnya gimana nih? Putih kecoklatan atau putih kemerahan? Ya. Kan kalau orang Arab itu biasanya putihnya campur dengan warna coklat. Putih kecoklat-coklatan. Tapi kalau orang barat, Eropa, putihnya campur dengan kemerahan. Kan gitu Pak ya. Jadi seperti itu tuh. Harus disebutkan sifatnya. Ini kalau budak. Sudah nggak usah dilanjut karena budak. Nggak ada juga Pak ya. Pak RT mau beli Kak budak. Pasti yang perempuan yang mau dibeli ini. Yang putih lagi. Mau beli yang budak yang putih. Yang campur coklat kan. Kalau merah mungkin agak, gimana ini putih itu. Kalau campur. Sekarang Pak, wafil ibil wal baqar wal ghanam wal khair wal bighal. Sekarang kalau jual beli salam ternyata mau beli hewan. Baik itu onta, sapi atau kambing, kuda dan sebagainya. Maka yang disebutkan apa Pak? Saya mau beli onta umpamanya. Harus disebutkan setelahnya apa Pak? Menyebutkan sifat barang setelah menentukan jenis dan macamnya. Saya mau beli onta. Ontanya gimana Pak? Yang jantan atau betina? Setelah disebutkan usianya yang berapa tahun? Yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Pak ya? Kemudian warnanya. Mau warna onta yang mana? Yang hitam atau yang coklat? Ya Pak ya? Atau kambing. Kambing hitam atau putih dan sebagainya. Kemudian disebutkan juga Bapak macamnya. Onta ini Pak banyak macamnya loh Pak. Kita tahu onta cuma begitu ya. Onta nanti ada yang dzu sanam wahid, dzu sanamain. Yang punya gundukannya 1, ada yang punya 2. Betul Pak? Kambing di kita juga banyak jenisnya. Maka harus ditentukan. Sapi juga sama. Ya, sapi Jawa, sapi Bali, sapi apa lagi Pak? Nah, itu harus ditentukan. Ini kalau hewan, ya, yang berkaki 4. Adapun kalau burung, nah ini juga yang suka jual beli burung Mbak. Ya, mana Pak Giarto ini kan siapa tahu mau beli burung. Oh, Pak RT juga sama. Ya, dia mau beli pesan kepada pedagang burung. Makanya harus disebutkan Pak. Harus disebutkan macamnya. Kemudian disebutkan Pak jenisnya mau yang sudah kecil, apa sudah besar atau masih kecil. Jantan atau betina burungnya. Ya. Kemudian juga usianya kalau diketahui. Usia burung yang kira-kira 1 tahun, 2 tahun. Saya nggak tahu juga nih Pak. Burung itu yang paling bagus berapa tahun Pak? Pak RT. Kicaunya supaya ini pemain-pemain burung nih Pak ya. Wayudkaru fi saub al-jins. Kalau mau jual beli salam berupa pakaian, maka juga harus disebutkan Pak. Mau apa? Baju, celana. Setelah menyebutkan baju atau celana, disebutkan bahannya dari apa. Ya Pak ya. Mau bahan-bahan itu saya nggak hafal juga. Ibu-ibu mungkin lebih hafal. Intinya setelah kita menyebutkan sifat-sifat barang yang mau dijual belikan tadi, kita menyebutkan kriteria yang lain yang mungkin ya perbedaan sifat yang kita sebut nanti mempengaruhi harga. Sekali lagi Pak, kalau harganya berbeda. Seperti tadi mobil warna merah dengan warna hitam ternyata beda, sebutkan Pak. Ya, tapi kalau tidak mempengaruhi warna, tidak mempengaruhi harga, ya, yang penting bahannya katun, mau yang bagaimanapun harganya tetap sekian. Mobil mereknya Innova yang ribbon, mau warna apa saja, asal tahunnya sama 2020 contoh Pak ya, harganya sekian. Ya, kalau sudah begitu tanpa menyebutkan sifat-sifat itu boleh. Sah Pak ya. Tapi kalau disebutkan sifatnya, saya mau warna abu-abu metalik contohnya,
maka wajib untuk diberikan warna yang diminta. Nah, ini kalau baik salam begitu, Pak. Jadi kalau sudah disebutkan, maka harus dipenuhi permintaannya. Tapi kalau tidak disebutkan, sembarang. Pak ya, yang penting speknya seperti yang disebut. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani an yuzkar atau an yuzkur qadrahu bima yanfil jahalah anhu. Ya. Menyebutkan timbangannya atau takarannya. Ya. Takarannya bima yanfil jahalah anhu. Menyebutkan takaran ya. Sehingga barang diketahui nilainya. Ya. Nilainya. Jadi kalau ini contohnya apa, Pak? Kalau di sini berarti nanti ya tentang bahan makanan, Pak ya. Baik itu takarannya, timbangannya, baik itu mungkin panjangnya, termasuk juga kain, umpamanya beli kain. Sutra harus disebutkan panjang berapa. Gitu, Pak ya. Harus berapa meter dia pesan. Ini juga harus disebutkan. Kalau di atas tadi kan sifat-sifat yang apa namanya kaitannya dengan mungkin benda hidup. Ya. Yang di bawah ini menyebutkan takaran sehingga barang diketahui nilainya. Gitu ya. Nah, ini penting, Pak. Supaya apa? Supaya jangan nanti orang kemudian mau membeli sesuatu tapi ternyata ketika diterima, loh kok cuma segini. Ya karena ketika transaksi tidak dijelaskan. Maka kemarin ya man yuslif, siapa yang kemudian baik atau jual beli dengan sistem salam, fal yusrif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Nah, ini Pak diantaranya. Ini mengamalkan hadis Nabi. Siapa yang jual beli salam, maka hendaklah melakukannya dengan cara Bapak fi kailin ma'lumin. Timbangannya harus diketahui. Maaf, takarannya harus diketahui. Ya, umpamanya mau beli bibit minyak tertentu harus diketahui. Beli berapa mili atau beli berapa liter. Nah, ya. Bapak umpamanya kan mau beli nih, apa namanya? Minyak bibit ke penjual parfum, ya. Pak, jual bisa mengadakan barang ini, bisa. Harganya berapa per mili? Maka harus diketahui. Ya sudah Pak, ini saya beli 10 mili atau saya beli 1 liter. Cuma 1 mili aja ya. Beli 1 liter contohnya. Bapak datangkan dalam waktu nanti. Nanti syarat berikutnya Pak ya. Ini harus ketahui belinya berapa. Ya. Karena kita beli ke dia. Yang mereknya ini, kemudian aromanya seperti ini, mereknya ini, terbuat dari ini dan sebagainya. Itu harus disebutkan di depan. Itu yang kedua. Jadi barang dagangan harus disebutkan takarannya, timbangannya, ya Pak ya. Dan juga panjang pendeknya. Kalau dia berupa kain, ya panjangnya berapa? Ini pedagang-pedagang pasti ya pahamlah akan hal ini. Kemudian yang ketiga, wasalis mazkurun fi qaulil musannif wa in kana salam muajjalan zukira al-aqid waqtal mahallihi. Al-ajal kasari kadza. Oke, yang ketiga, menyebutkan batas waktu. Apa ya? Zakara waqta mahallihi. Ya. Menyebutkan batas waktu penyerahannya.
Jadi setelah kita ditransaksi, Pak, mau beli minyak bibit ya, yang tadi berapa, Pak? 1 liter tadi dengan harga mungkin 20 juta. Karena 1 liter itu murah, Pak, ya, 20 juta, Pak, kayaknya ya. Bibit itu. Karena ada yang kemudian Ustadz saya tuh jual bibitnya aja 1 mili harga ada yang 20 ribu, 30 ribu, 1 mili, Pak. Bibitnya. Tapi katanya itu ya aromanya, baunya itu dicuci pun masih nempel baunya, Pak. Ya. Ada Ustadz saya jual seperti itu. Nah, jadi setelah kemudian transaksi minta barang disebutkan, Pak ya, takarannya sudah jelas, baru kemudian apa, Pak? Disebutkan, menyebutkan batas waktu penyerahannya. Di sini disebutkan, Pak, al-ajal kasyari kada. Yang dimaksud adalah waktu untuk penyerahan barang tadi, contohnya di bulan Desember. Ini udah lewat, Pak ya, di bulan Mei. Tidak cukup bulan Mei, harus spesifik. Mei kapan? Mei bino, Mei bintar, kan repot nanti kalau Mei-nya. Kalau Mei-nya Mei bintar, Mei bino. Maka disebutkan Mei. Dan Mei itu bisa ditentukan, Pak, tanggal 20 Mei tahun 2026. Ah, ini. Ya, jadi tetapkan waktunya. Jadi baik salam itu tadi ila ajalin maklumin, sampai batas waktu yang diketahui. Diketahui bersama antara penjual dan pembeli. Sehingga, Pak, tidak boleh falau ajalal salam biqudumi Zaid masalan lam yasih. Kalau batas waktunya itu dengan apa, Pak? Nanti kalau bapak saya sakitnya sembuh. Nah, ini enggak sah. Kenapa, Pak? Lah, siapa yang tahu kapan sembuhnya? Kalau sembuh lah, kalau enggak sembuh. Atau contohnya di sini biqudumi Zaid, kalau Zaid datang. Nanti serahkan barang ini, kita serah terimakan kalau Zaid datang. Karena Zaid sedang ada di luar negeri. Nanti dia datang baru kita kita serah terimakan. Ini tidak sah, Pak, tidak boleh. Karena apa? Karena penentuan waktu tersebut masih majhul, masih belum bisa dipastikan. Jadi harus dipastikan, Pak ya, waktu ini menyebutkan batas waktu penyerahannya secara detail pasti. Hari, tanggal, tahun. Pak ya, jamnya fleksibel. Yang penting hari, tanggal, tahun. Ya, Pak ya. Itu yang keberapa, Pak? Yang ketiga. Di dalam musannif ini disebutkan wa an yadhkura qadrahu bima yanfil jahala anhu, ini yang kedua. Wa in kana muajjalan dzukira waqtu mahallihi, ini yang ketiga. Ya. Jadi salam ini harus disebutkan batas akhir, batas penyerahan. Kemudian yang keempat wa an yakuna maujudan indal istihqaqi fil ghalib. Ya. An yakuna musallam fihi maujudan indal istihqaq fil ghalib. 4. Barang dagangan dipastikan siap, ready, Pak ya, di saat serah terima. Di saat serah terima. Ya, bahasanya seperti itu aja, Pak. Kita terjemahkan begitu ya, biar mudah. Mana tadi? Warabi an yakunal musallam fihi mawjudan indal istihqaqi fil ghalib. Ai istihqaqi taslimil muslam fihi. Nah, kan? Ya. Jadi barang dagangan dipastikan siap atau ready di saat serah terima. Pak ya.
Contohnya, kalau ada orang mau beli durian, karena di Indonesia ini kan musimnya kan lain-lain Pak ya, ada musimnya. Biasanya musim durian itu barengan dengan rambutan, durian, duku, apa lagi Pak yang bareng itu Pak? Ya, mangga lain Pak, mangga kayaknya nggak sama. Ya, kita kasih contoh lah. Biasanya kan akhir tahun Pak ya, durian itu kan dari Oktober, November, Desember contohnya. Contohnya Pak, ada durian hanya di 3 bulan tersebut, Oktober, November, Desember. Kemudian ada orang jual beli salam, ya Pak ya, dengan transaksi akad bahwa barang itu nanti diserahkan di bulan April atau Mei. Yang secara hitungan keumuman durian itu tidak didapat. Maka kalau seperti ini Pak tidak boleh. Tidak sah. Ya. Maka harus dipastikan bahwa barang dagangan ya, falau asrama fi ma la yujad indal mahalli karutab fi sita lam yasih. Jadi kalau ada orang jual beli salam, jual beli barang dagangan yang kemudian tidak didapatkan barangnya nggak ada di saat serah terima, nah itu maka tidak sah. Di sini kasih contoh Pak, karutabi fisyita, seperti jual beli rutab, tamar atau kurma masih muda itu Pak ya, di bulan ataupun di musim syita. Syita itu musim apa Pak? Dingin. Di musim dingin nggak ada rutab Pak. Ya, nanti rutab itu ada musimnya Pak. Saya juga nggak hafal itu musimnya apa. Tapi di sini contohnya apa Pak? Syita, musim dingin. Jadi nanti kalau Bapak musim dingin mungkin nggak dapat rutab ya. Dapat rutab mungkin di bulan-bulan apa di musim-musim. Karena di Arab nanti ada 4 musim Pak ya. Ada 4 musim. Di kita saja 2 musim. Pak ya. Musim apa Pak? Di kita yang banyak musim kok. Cuma 2 musim. Indonesia banyak musim Pak. Ya. Kalau di Arab itu ada musim panas, musim semi, musim gugur, musim dingin. Pak ya, ada syita, ada soif, ada robi, ada khorif. Bahasa Arabnya. Kalau di kita banyak sekali Pak. Ada musim hujan, musim kemarau, musim mangga, musim durian. Tuh, ya, musim hajatan, ya Pak ya. Banyak sekali musimnya kalau di kita. Baik. Jadi kalau jual beli barang yang tidak mungkin bisa diserah terimakan di waktu, ya Pak ya, serah terima itu kok barangnya nggak ada, maka nggak sah. Maka harus dipastikan. Ini fil ghalib Pak, fil ghalib itu secara keumuman. Ya, maka nanti orang pedagang akan paham lah Pak ya. Petani juga akan paham kalau bulan-bulan ini adalah bulan-bulannya ini. Bulan ini Pak ya. Sehingga Pak, kalau barang itu di waktu serah terima kok barangnya nggak ada 2 pilihan Pak. Ada 2 pilihan ya. Pertama, dibatalkan jual beli tersebut transaksinya. Berarti kalau dibatalkan karena barangnya nggak ada, penjual harus mengembalikan uang yang diserahkan oleh pembeli. Kalau itu dibatalkan. Atau opsi kedua apa Pak? Opsi kedua adalah menawarkan kepada pembeli, nanti Pak ya, kita tunggu lagi, pas musimnya nanti saya serahkan. Nah, nanti tinggal kesepakatan, gitu Pak ya. Ya tentunya kalau jual beli yang sifatnya adalah musiman, harusnya juga harus paham musim lah Pak ya. Tidak sembarangan, yang penting ya bulan sekian, oke siap. Padahal bukan musimnya, ya susah. Ya. Maka seperti itu. Ini yang keberapa Pak? Yang keempat. Yang berikutnya, wal khamis an yazkur maudhi'a qabdihi. Ya. Jadi setelah barang dagangan tadi dipastikan, jadi menyebutkan sifat barang setelah menentukan jenis, kemudian menyebutkan takaran ukurannya, kemudian menyebutkan batas waktu penyerahannya sampai kapan, kemudian barang dagangan dipastikan siap ready stock ketika diserah terimakan. Yang kelima, menentukan
atau menyebutkan tempat serah terima. Ya, serah terimanya disebutkan. Mau di mana? Coba ya. Kita bacakan di sini. Ay mahal taslim in kana al mawdi la yasluhu lahu aw saluha lahu walakin hamlihi ila mawdi taslim mu'nah. Ya. Menentukan atau menyebutkan tempat serah terima. Karena terkadang transaksi itu terjadi di tempat-tempat yang mungkin susah untuk dijadikan sebagai tempat juga untuk serah terima. Contohnya ketemu ngobrol-ngobrol di bandara, ternyata ketemu lagi di pesawat satu tempat. Bisnis lah, Pak. Akhirnya kemudian terjadilah akad salam di atas pesawat. Mungkin nggak, Pak? Mungkin banget. Nggak mungkin kan karena kita bukan pebisnis. Kalau orang bisnis itu di mana ada kesempatan sikat, gitu Pak ya. Terjadilah transaksi itu di udara, di pesawat. Kan nggak mungkin besok serah terimanya di atas pesawat juga, kan nggak mungkin Pak. Ya, maka ketika tempat transaksi itu bukan di darat, di tempat keumuman, maka disebutkan Pak, di mana mau serah terima. Saya bayar Pak, ya sudah saya transfer ya, fix ya. Berarti besok barang sesuai spek ini yang saya minta datang. Ya, pada bulan ini tanggal sekian. Pak ya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Bapak kita ketemuan serah terimanya, ini ditentukan di mana? Di mana? Di Jakarta, di Surabaya, ya, atau di mana? Harus ditentukan. Ya. Atau kalau mungkin transaksinya benar-benar sama-sama di darat, tetapi ketika menyerah terimakannya itu butuh transport. Karena dia pesan apa, Pak? Pesan barang-barang elektronik. Contohnya, Pak ya. Rice cooker kah atau apakah ya, Pak ya? Dan banyak sekali membutuhkan alat angkut. Nah, ini kan juga dipertimbangkan, Pak ya. Ini harus ditentukan. Kalau ini membutuhkan alat transportasi harus ditentukan. Tapi kalau memang tidak membutuhkan biaya untuk transportasi, tidak ditentukan nggak apa-apa. Ya, sudah tahu tokonya di Surabaya, minta dikirim ke Solo. Lah ini kan harus ada transportasinya, Pak. Ya, maka harus ditentukan. Supaya apa? Supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Karena penyerahan barang itu walaupun ready, tapi kalau nanti harganya disepakati Pak, itu kan di luar ongkir terkadang. Maka nanti kalau ada jual beli Pak, kita jual beli ya, istilahnya online sekarang ini juga disebutkan juga kan Pak ya, ongkirnya sekian, apakah dia free ongkir atau tidak. Karena apa? Pengaruh ini nanti. Ya. Itu yang keberapa Pak? Yang ke-5. Yang ke-6. Wasadis an yakuna saman ma'luman. Nah. Ya. Ra'sul mal ini modal harus diketahui. Maka tadi sebab apa disebutkan, saya serahkan kepadamu uang 20 juta. Nah, uang 20 juta. 20 juta ini Pak, dengan cara dilihat uangnya. Oh, ini 20 juta. Ya. Dihitung. Kalau pakai transfer ya ditransfer, diperlihatkan apanya, Pak? Resinya, struknya. Struk, Pak ya? Ya, struk. Bukan penyakit struk, bukan stroke. Ya. Laporannya, kan biasanya kalau Bapak M-Banking itu kan nanti ada laporannya Pak ya. Serahkan. Ini. Nah, maka harus diketahui berapa. Jadi tidak sembarangan kemudian 20 juta, tapi nggak diketahui duitnya mana. Ya. Kemudian yang ketujuh,
Wa an yataqabada qabla tafarruq. Ya. Terjadi saling serah terima sebelum keduanya berpisah Pak ya. Siapa yang berpisah? Ya penjual dan pembeli. Halo. Yang dimaksud di sini Pak, wa an yataqabada al-muslim wal muslim ilaihi fi majlisil aqd qabla tafarruq. Keduanya saling mengqabd, saling serah terima, penjual dan pembeli di majelis akad sebelum berpisah. Ya. Falau tafarraqa qabla qabdi ra'sil mal batalal aqd. Apa Pak yang diserah terimakan apa Pak? Duitnya. Modalnya. Kalau barangnya kan menyusul Pak. Namanya salam kan apa Pak? Menjadi tanggungan penjual. Menjadi tanggungan penjual. Barangnya nanti dia mengadakan. Yang di sini Pak, saling serah terima adalah modalnya. Modalnya untuk mencarikan barang tadi. Gitu Pak ya. Itu harus diserah terimakan sebelum keduanya berpisah. Tapi kalau cuma transaksi di atas pesawat, deal ya. Kalau belum ada yang menyerah terimakan sebelum berpisah, ya tidak sah jual beli salamnya. Berarti belum deal itu sebenarnya. Pak ya. Sampai nanti apa Pak? Terjadi saling serah terima. Ya. Terjadi saling serah terima sebelum berpisah. Apa itu? Serah terima modal. Uangnya. Pembeli mengulurkan uangnya, penjual menerimanya. Baru nanti pembeli mendapatkan apa Pak? Jaminan bahwa barang nanti akan dikirim kepadanya pada waktu yang sudah ditentukan di atas tadi. Menentukan tempat, menentukan waktu, ya, batas waktunya. Kemudian yang terakhir, an yakuna aqdu salam najizan. Ya. La yadkhuluhu khiyarus syart. Yang 8, akad salam, ya. Najis itu berarti apa Pak? Harus deal. Bahasanya deal aja Pak ya. Tidak ada khiyar syarat. Masih ingat Pak khiyar syarat kemarin Pak? Khiyar syarat itu minta waktu 2 hari, 3 hari. Ya. Maka enggak ada itu. Namanya salam kok masih pikir-pikir, orang barangnya aja belum ada masih dipikir-pikir gimana? Ya sudah langsung diputus. Ya maka akad salam harus deal. Ketika sebelum berpisah itu sudah deal. Ya, enggak pakai syarat-syarat nanti sehari 2 hari, enggak perlu. Karena nanti kalau pakai syarat begitu ya bukan lagi baik salam nanti Pak. Ya. Gimana? Enggak usah pakai pikir-pikir. Nah, ini 8 syarat yang menjadi tambahan supaya akad jual beli salam itu menjadi sah. Ya. Yang pertama adalah menyebutkan sifat-sifat barang setelah menentukan jenis dan macamnya. Ya, jika ya sifat-sifat tersebut mempengaruhi perbedaan harga. Ya, karena beda harga kemudian apa? Beda sifat lain harga. Nah, ini nanti harus disebutkan. Yang kedua, menyebutkan takaran sehingga barang diketahui betul-betul nilainya. Berapa liter, berapa kilo, ya, berapa meter dan sebagainya. Yang ketiga, menyebutkan batas waktu penyerahannya. Kapan ini mau diserah terimakan? Ya. Kapan diberi waktu si penjual untuk mengadakan barang? Ya Pak ya. Sampai tanggal sekian, hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Jadi harus spesifik. Kemudian yang keempat, barang dagangan harus dipastikan siap, ready stock ketika waktu penyerahan barang. Jadi kalau nanti pas waktu serah terima barangnya nggak ada, waduh repot, Pak ya. Apalagi memang nggak adanya, kenapa? Memang belum musim. Kalau belum musim, tadi ada 2 pilihan. Entah itu apa Pak, membatalkan transaksi, ya,
Kemudian otomatis penjual mengembalikan modal kepada si pembeli. Yang kedua, atau menawarkan kepada pembeli untuk menunggu sampai barang itu tersedia. Baik. Karena tadi Pak ya, seperti orang bayar hutang dulu Pak. Berhutang kan sampai bulan ini, ketika ditagih kok belum ada, ya kesepakatan lagi. Ya sudah, mau kapan? Ya sudah Pak, beri saya waktu lagi sebulan 2 bulan. Begitu Pak ya. Kemudian menentukan atau menyebutkan tempat serah terima. Mau di mana serah terima barang tersebut? Salam itu. Butuh biaya atau tidak? Kalau butuh biaya nanti bagaimana? Tentunya seperti itu Pak ya. Kalau nggak butuh biaya berarti ya sudah clear. Tapi kalau butuh biaya, apakah transportasi nanti ditanggung oleh penjual atau ditanggung oleh pembeli atau ditanggung bersama? Nah itu Pak ya. Kemudian ra'sul mal atau modal harus diketahui jumlahnya, wujudnya. Ya. Kemudian terjadi saling serah terima antara penjual dan pembeli, apa tadi Pak? Modalnya, duitnya diserah terimakan sebelum keduanya berpisah. Kalau keduanya berpisah, maka ya sudah tidak sah. Karena belum terjadi apa Pak? Takobut. Dan yang terakhir, akad salam harus langsung putus, deal, tanpa ada syarat-syaratan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin Pak sebagai pelengkap pembahasan baik salam, jual beli salam. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang gadai. Gadai. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita belajar bersama tentang gadai. Jadi boleh Pak ya, Bapak menyerahkan uang dulu, tapi kayaknya di sini di kita sekali lagi baik salam ini tidak populer Pak ya. Yang ada Bapak pesan aja, komunikasi DP. Itu bukan baik salam namanya. Karena baik salam itu harus menyerahkan total. Iya, semua harga Pak. Kalau dalam syarat itu ditambahkan lagi misalnya tidak memenuhi itu kena denda atau penalti gimana? Boleh nggak? Penalti atau denda? Ya karena kan ya biasanya kalau sebagai pembeli sudah ada rencana besar. Betul. Sehingga ini harus diarahkan datangnya di tempat tapi dia nggak bisa memenuhi. Sehingga dalam klausul itu disebutkan jika tidak terpenuhi kena denda sekian persen dari penalti. Kalau itu kita kiaskan Pak ya sebenarnya. Ini kan sebenarnya dikiaskan juga dengan orang hutang. Ketika dia tidak bisa membayar hutang di waktu yang sudah ditentukan, kemudian nanti dapat kena penalti, itulah riba Pak. Iya, nanti maksudnya ke riba kalau kita kiaskan ke situ. Ya. Maka seharusnya ya tadi Pak antara penjual dan pembeli harus itu tadi Pak. Syarat yang mana Pak? Yang keempat, barang dagangan dipastikan siap atau ready di saat serah terima. Harusnya penjual itu juga harus mengira-ngira. Kalau dia mampu untuk mengadakan barang itu silakan, tapi kalau tidak jangan coba-coba. Karena apa? Ada yang dirugikan masalahnya Pak. Kan pasti dirugikan. Si pembeli sudah menunggu-nunggu karena sudah mengeluarkan uang, nunggu-nunggu, berharap barangnya datang, ternyata barangnya nggak datang. Maka dia dirugikan ini satu sisi. Satu sisi Pak, kalau kemudian supaya sebagai kompensasinya kemudian kita minta penalti, berarti kita merugikan pedagang. Betul Pak ya? Nah, maka disinilah kemudian pasti yang namanya riba itu ada kezaliman yang terjadi. Baik dari sisi penjual atau dari sisi pembeli. Dan Islam itu meniadakan itu. Maka hati-hati Pak. Ketika seperti ini, kita sebagai pembeli, kita sebagai konsumen harus betul-betul memilih orang ini gimana nih track recordnya nih. Ketika orang transaksi dengan dia ini beres enggak ini transaksinya? Ya Pak ya. Kalau dia beres, terkenal, ya Pak ya sudah langsungkan. Tapi kalau masih, waduh masih abu-abu, janganlah Pak. Apalagi hitungannya besar. Begitu juga si penjual. Kalau penjual merasa tidak mampu mengadakan barang, jangan wani-wani. Nek wedi aja wani-wani, nek wani aja wedi. Wah ini repot nih kalau repot begini bahasa begini Pak ya. Jadi memang harus dipastikan. Harus memastikan ini syarat yang keberapa nih Pak? Ini harus penting Pak supaya nanti tidak terjadi kezaliman tuh di sini nih. Poin nomor 4. Ya. Barang harus dipastikan ready stock. Ya. Di saat serah terima.
Maka tadi Pak, tidak ada penalti, ada dua pilihannya Pak. Batalkan, cancel, atau Bapak mau menunggu sampai adanya barang. Ya, jadi seperti itu. Jadi solusi, kalau Bapak, iya, kan tadi kan akhirnya kalau ada dua opsi Pak, wah aku sudah rugi ya, sama-sama rugi, gimana saya mau usahakan juga nggak dapat juga Pak. Penjual kan pasti juga punya alasan Pak ya. Loh kami juga sudah berusaha tapi ternyata Masya Allah cari kemana-mana nggak dapat Pak. Biasanya banyak ini kok nggak ada. Nah, maka nanti terserah Bapak mau cancel, ya udah Pak cancel aja. Ya sudah, kan dua-duanya sama-sama rugi Pak. Kenapa? Harganya dikembalikan utuh, padahal dia sudah mencari kemana-mana, kan pakai duit juga dia cari. Ya kan? Kompensasi dapat untung. Kan orang mau untung harus ada modal. Maka ada kaidah al-ghunmu bil ghurmi. Keuntungan itu dengan resiko. Ya kan? Keuntungan itu dengan resiko. Kalau ada untung tanpa resiko, yaitu riba. Keuntungan tanpa resiko. Ya Pak ya. Maka kalau pengen untung, hartanya diputar untuk jual beli. Orang jual beli kadang untung, kadang rugi. Itu ada resiko dan ada effort lah istilahnya. Tapi kalau uang itu nanti maaf didepositokan, dapat untung terus tanpa ada resiko. Duitnya 1 M didepositkan. Setiap bulan terima sekian persen dari 1 M. Gue enak menipu. Itu riba begitu Pak. Kenapa? Karena tadi menyalahi al-ghunmu bil ghurmi. Keuntungan itu harus seimbang dengan resiko. Orang deposit nggak ada resikonya Pak. Apa resikonya Pak? Tapi kalau duit itu diputar untuk dagang, resiko. Ya kalau laku dagangannya. Minimal dia keluar tenaga. Ya Pak ya. Seimbang dengan tenaga yang dia keluarkan. Nah, kalau deposit ya hanya nyimpan uang aja. Allahu a'lam bishawab. Begitu Pak ya. Ada yang lain mungkin Pak? Jadi nanti kalau barangnya tidak bisa Pak, dua opsi Pak ya. Jangan ada penalti. Kita takutnya kalau nanti terjebak riba. Seperti ketika kita minjamkan orang uang, sudah waktunya kembalikan, dia belum bisa, ya sudah. Itu riba jahiliyah begitu Pak. Saya tambahkan waktunya 2 bulan ya, tapi kamu nambah tadinya 1 juta jadi 1.100.000. Itu namanya riba. Ya. Namanya riba. Allahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan istri Bapak Edi Suswanto yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakit beliau. Allah beri kesembuhan tanpa meninggalkan penyakit yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'i man lahu haqqun 'alaina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas, Allahumma rabban nas. Adhibil ba'sa isfi zaujata Bapak Edi Suswanto. Allah masfiha ya Allah, Allah masfiha, Allah masfiha, Allah masfiha anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiha. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiha. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitah wa yasartah ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.